Anak saya mengalami obesitas dan ada fatty liver. Baiknya mengkonsumsi apa ya, Dok? Ya, fatty liver tadi kan juga bagian dari efek samping atau komplikasi diabetes. Tapi sebenarnya tanpa diabetes, fatty liver itu juga bisa terjadi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah non-alcoholic fatty liver atau NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Yang kedua adalah alcoholic fatty liver disease. Saya yakin nih Bu bukan yang termasuk alkoholik ya. Kalau alkoholik itu pecandu alkohol akhirnya livernya kena perlemakan. Tapi yang non-alkoholik itu penyebabnya juga pertama kelebihan ekses penyimpanan trigliserid. Jadi kalau kita makan banyak gula, ketika tidak dipakai untuk aktivitas, gula itu kan disimpan. Nah, disimpannya gula itu tidak dalam bentuk gula, tapi diubah menjadi gajih. Gajih atau trigliserid. Nah, gajih itu akan ditaruh di bawah kulit. Nah, ketika storage di bawah kulit itu penuh, ya, karena sudah obes, storage-nya, gudangnya udah penuh, tubuh kan nyari tempat lain. Akhirnya ditaruh di visceral. Visceral itu di rongga tubuh, bukan lagi di bawah kulit, tapi di rongga tubuh. Bisa jadi di dekat jantung, jantungnya akhirnya banyak gajihnya. Bisa jadi di perut, akhirnya perutnya buncit gitu ya. Tapi gajih isinya, bukan cairan. Terus disimpan juga di liver. Nah, jadi itu ekses. Yang kedua, ada orang tidak obesitas tapi fatty liver juga. Itu gara-gara apa? Dia penyuka buah. Ya, buah itu ada gula sederhana atau karbohidrat yang namanya fruktosa atau gula buah. Ya, gula buah fruktosa itu hanya bisa dicerna oleh liver dengan hormon yang namanya fruktokinase. Kalau kita makan buah, tidak akan menaikkan insulin. Ya, jadi terus tidak langsung gula darahnya tinggi, enggak. Kenapa? Karena yang nangani fruktosa atau gula buah itu adalah fruktokinase. Prosesnya terjadi di liver. Nah, ketika kita habis makan buah banyak, manis-manis buah dan sebagainya gitu kan tidak bikin gemuk. Oke, itu betul. Karena lemaknya tidak bisa disimpan di bawah kulit. Ketika kita makan buah banyak, gula yang namanya fruktosa itu tidak bisa dikirim di bawah kulit untuk disimpan. Kalau makan nasi, terus kita nggak olahraga, lemaknya disimpan di bawah kulit. Tapi kalau makan buah, terus tidak banyak gerak, mager, lemaknya itu hanya bisa disimpan di liver. Ya, jadi makan buah pun apakah menyehatkan? Tergantung bagaimana kita menyikapi setelah makan. Kalau setelah makan buah, nonton TV, diem aja makan klengkeng habis sekilo, habis itu anggur, habis itu makan apa lagi, itu semuanya fruktosa tinggi itu, manis-manis itu. Itu tidak akan disimpan di bawah kulit, jadi ya langsing-langsing aja, tapi livernya numpuk lemak. Nah, jadi saya nggak tahu ini obesitasnya terkait yang mana, apakah penyuka buah, apalagi kalau sudah obes penyuka buah juga, wah itu makin fatty livernya tinggi. Nah, cara ngobatinya gimana? Pertama, tadi kan habatus sauda tuh, habat zaitun, diarahkan energinya itu jangan lagi ke fruktosa, jadi akhirnya ke minyak-minyak gitu kan. Atau makanannya beralih kepada protein dan lemak. Energinya di switch kepada lemak. Jadi bukan kepada glukosa lagi. Sehingga dengan cara itu, ketika tubuh kena lemak sebagai energinya, maka lemak di tubuh kita yang numpuk, yang obes tadi itu, lemaknya akan digerogoti oleh tubuh kita untuk dipakai sebagai energi. Ya, jadi ini bukan masalah berarti harus puasa, harus ini keseimbangan antara debit dan kredit. Nanti ada saldo gitu ya, kan kadang terapi dia itu kan suka ngitungnya caranya gitu. Jadi kalau yang masuk 100 ya olahraga paling enggak 200 biar defisit sehingga badan kurus. Wah itu berat ya, karena mesti yang jalani terbiasa makan banyak itu disuruh ngurangi makan akan berat, apalagi sudah obes. Maka kalau misalnya pengen makan banyak, tetap makan banyak tapi bisa kurus, gampang. Caranya apa? Hindari karbohidrat saja. Makan misalnya tadi saya bilang ayam satu, ya tiap kali makan ya, dua atau tiga kali, dua kali lah misalnya dia sore aja, tapi ayam satu satu, jadi dua ekor ayam sehari, nggak ada karbohidratnya, maka tubuh akan mengakses lemak. Ya, tubuh akan mengakses lemak sehingga lemak yang ada di dalam tubuh, ya gaji-gaji yang di bawah kulit yang ada di liver itu akan diambili semua oleh tubuh untuk sumber energi karena tubuh tidak bisa mencari gula untuk energi.
karena tidak kita makan. Ya, ketika tubuh gagal mencari gula, mesti dia mencarinya lemak atau minyak. Nah, kita sediain dari tadi minyak batu sauda, minyak zaitun. Terus tubuh kita sendiri, ketika tubuh kita kenal dengan sumber energi dari lemak, kurusnya cepet. Sebulan aja itu saya jamin 3-5 kilo turun tuh, selama tidak konsumsi karbohidrat gitu kan. Tapi kalau masih kenal nasi, tubuh akan ngejar nasi, ngejar karbohidrat gitu kan. Walaupun cuma sesendok, 2 sendok, itu akan dikejar. Ya, sehingga lemak itu tidak pernah diasah. Tubuh kita tuh ada yang namanya Renal Cycle. Renal Cycle itu apa? Ketika tubuh dimasuki karbohidrat, maka dia tidak akan mengakses lemak. Jadi orang gemuk selama mengkonsumsi karbohidrat, lemaknya tidak akan dipakai oleh tubuh untuk energi. Tapi begitu kita stop karbohidrat, maka walaupun kita makan banyak, ya tadi saya bilang 2 ekor, 3 ekor ayam sehari, selama tidak konsumsi karbohidrat, maka lemak kita akan dipakai oleh tubuh. Kurus gitu ya. Makanya halnya tadi bisa batu sauda dengan zaitun gitu ya. Tapi menu makanannya walaupun masih makan banyak, usahakan tidak ada karbohidratnya. Ini yang berat gitu ya, karena merubah habit itu memang susah.